Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Ventiani, NIM 2051110500006. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf dan macam-macam wakaf dengan dasar Al-Quran dan hadis. Pengertian wakaf yaitu berasal dari bahasa Arab waqafa, yang artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan kepemilikan barang yang diwakafkan. Macam-macam wakaf itu ada 3. Yang pertama wakaf khairi, yaitu wakaf sosial. Contohnya seperti wakaf di bidang kesehatan, wakaf sekolah, dan wakaf tempat ibadah dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf dzurri, yaitu wakaf khusus, misalnya seperti wakaf rumah kontrakan yang ditujukan kepada anak perempuan yang belum menikah. Ketiga, wakaf musytarak, yaitu wakaf gabungan. Contohnya seperti wakaf sebuah perkebunan yang hasilnya sebagian untuk fakir miskin dan sebagiannya lagi untuk keluarganya. Dasar hukum wakaf menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Sedangkan menurut hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab yang memperoleh tanah di Khaybar setelah ia meminta petunjuk kepada Nabi tentang tanah tersebut. Nabi menganjurkan kepada Umar bin Khattab untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Ainun Nafi, NIM 2021010500044. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dan baik dalam hal-hal yang diperbolehkan atau mubah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang infak ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Adapun infak dan macam-macamnya beserta hukumnya ada 3 macam. Yang pertama, infak wajib, di mana infak wajib adalah memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti infak kepada diri sendiri, membiayai diri sendiri, keluarga dan juga anak-anaknya. Infak yang kedua adalah infak sunnah, di mana infak sunnah ini adalah memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya, seperti infak kepada anak-anak yatim atau kaum duafa,
kemudian infak kepada fakir, kemudian infak kepada orang miskin. Dan juga bisa berinfak kepada lembaga-lembaga atau tempat-tempat donasi kaum duafa. Kemudian yang ketiga, orang kafir dahulu juga menyebutkan harta yang didonasikan oleh orang-orang kafir untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat ke-34 dan juga Quran Surat Al-Anfal ayat ke-36. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maskarna. Saya akan memaparkan materi yaitu tentang sodakoh atau sedekah. Sedekah yaitu mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma atau donasi. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248 disebutkan, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melampangkan rezekinya dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat yang di atas mengabarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang melipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah juga memiliki banyak keutamaan. Yang pertama adalah sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Yang ketiga, sedekah memberikan keberkahan pada harta. Yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Yang kelima, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Yang keenam, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Yang ketujuh, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki orang yang mau bersedekah. Yang kedelapan, sedekah sebagai pelindung di padang mahsyar. Yang terakhir atau yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Sedekah juga memiliki macam-macam sedekah sebagai berikut. Yang pertama adalah sedekah materi, yang kedua adalah sedekah non materi, yang ketiga adalah sedekah jariah. Yang pertama adalah sedekah materi, maksudnya yaitu seseorang dapat mendermakan barang-barang yang ia miliki kepada orang lain, misalkan memberikan uang, makanan, minuman, ataupun takjil sebagai berbuka puasa. Dan yang kedua adalah sedekah non materi. Sedekah non materi ini seseorang dapat bersedekah tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, ataupun dengan sekedar senyuman. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah itu meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih terus digunakan atau dimanfaatkan, seperti mensedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, pembangunan ilmu yang berkaitan dengan keilmuan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi sedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.